Tito Karnavian juga berasal dari Xaverius ya, alumni Xaverius, dan menteri-menteri yang lain yang berasal dari Xaverius. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Kepala tadi itu menjadi benar adanya cita-cita kalian terwujud. Jadi nanti akan bermanfaat digunakan untuk di kemudian hari, begitu. Jelas ya semuanya ya? Jelas, Bu. Nah, jadi pada hari ini Ibu akan jelaskan ke strukturalnya. Ada apa saja di dalam OSIS, lalu apa saja yang akan dikerjakan. Tadi sudah diberikan tahu tujuan, fungsi, manfaat dari struktur OSIS itu sendiri. Nah, sekarang kita ke pengenalan OSIS PPSK, ya, masa bakti 2021-2022. Nah, perhatikan, yang di layar kalian itu adalah lambang OSIS untuk tingkat SLTP. Jadi SMA nanti beda. Jadi kita belajar dari hal kecil, dari SLTP dulu, bagaimana cara kita mengembangkan diri, ya, apa yang sudah dikatakan Bapak Kepala Sekolah itu betul. Bagaimana cara kita bekerja sama, bagaimana cara kita bergotong royong, mengambil keputusan, ya kan? Rasa empati, rasa egois kita, itu harus kita kontrol semua. Karena kita akan dicalonkan sebagai calon pengurus OSIS, jadi leadership-nya akan dibentuk, kepemimpinannya akan dibentuk. Bagaimana cara kita menghadapi masalah dengan sekeliling kita, bekerja sama dengan sekeliling kita, apabila misalnya ada lagi di lingkungan kita atau teman kita yang sedang berantem atau ribut, yang tidak bisa diberi saran atau masukan. Nah, bagaimana cara kita mengambil alih itu semua. Nah, itu di sini bentuk ya, begitu. Nah, jadi ini OSIS itu adalah OSIS organisasi siswa intrasekolah. Jadi bagi yang tidak tahu apa itu OSIS, OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah. Nah, ini ya pengertiannya, kalian bisa baca, bisa lihat. Organisasi yang sah di sekolah, sudah dijelaskan tadi sama Bapak Kepala, memiliki tujuan mempersiapkan siswa menjadi kader penerus perjuangan bangsa, begitu ya. Jadi, kalian akan disiapkan ke leadership-annya dimulai dari sejak SMP ini. Nanti akan untuk masa depan yang akan datang. Nanti akan bermanfaat. Betul yang dibilang dari Bapak Kepala Sekolah tadi. Dari sini kita mulai dibentuk karakter pribadinya. Maksudnya bagaimana dimulai dibentuk pribadi, karakter pribadinya? Itu tadi bagaimana cara kita memimpin, apakah kita mentang-mentang kita bisa memimpin terus kita seenak jidatnya menyuruh, memerintah bawahan, tidak, ada triknya begitu ya. Bagaimana cara kita menghadapi masalah ketika kita menemukan teman kita yang sedang ada masalah? Apakah kita harus berpihak satu, yang lainnya dimusuhi? Apakah itu hal itu benar? Nah, di situ kalian harus bisa mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Jangan sampai berat sebelah, gitu ya. Kerjasama yang baik, jangan sampai pilih kasih. Bagaimana mewujudkan rasa empati? Semua hal itu ada di dalam OSIS. Nah, selanjutnya juga kalian juga bisa di OSIS belajar selain membentuk karakter pribadi yang unggul, kalian juga bisa menyumbangsikan pikiran, tenaga, ya, gagasan, ide-ide dituangkan dalam OSIS. Jadi bakat dan minat yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala tadi kalian tuangkan di dalam wadah OSIS. Jadi OSIS adalah sebuah organisasi yang sah di sekolah. Sama seperti halnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah bilang tadi, bahwasannya misalnya kalau ada bakat atau minat mengenai musik, nanti akan ada lomba. Bisa kita adakan lomba secara intern atau mengikuti lomba di luar. Biasanya seperti itu, ada undangannya. Ya. Selanjutnya juga, organisasi juga, itu juga menyiapkan kader-kader penerus bangsa. Jadi, Ibu bicara di sini, itu sebelumnya Ibu pernah jadi siswa, pernah seperti kalian. Nah, ada orang yang pintar tapi cara komunikasinya tidak bisa. Ada juga yang tidak pintar tapi cara komunikasinya bisa. Nah, bagaimana menyetarakan dua-dua hal itu agar bisa seimbang? Jadi kalian nanti siapa tahu ke depan ya 10 tahun lagi misalnya siapa tahu jadi pemimpin, jadi anggota dewan, atau jadi bupati, gubernur, atau pemimpin apapun, perusahaan misalnya, kalian bisa memanfaatkan ilmu keleadershipan dari organisasi yang kalian ikuti di sekolah. Nanti yang namanya di sekolah, SMP SMA juga dikenal OSIS. Di tingkat kuliah itu dikenal namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi tingkatannya akan berbeda, tapi mirip-mirip seperti itu, ya. Nah,
Ini yang sudah saya jelaskan bahwa itu adalah wadah untuk menampung aspirasi dan kreatif. Jadi kalau kalian punya apa, tuangkan dalam OSIS. Bu, saya punya ide ini. Kalian bisa tuangkan di organisasi. Ya, karena nanti akan ada sekbid begitu. Selanjutnya, organisasi yang merupakan anggotanya adalah seluruh siswa yang berasal dari sekolah dan bersangkutan tidak memiliki organisasi dari sekolah yang lain. Jadi kita belajar berorganisasi. Ibu rasa juga di pelajaran PPKN, di pelajaran IPS, kalian sudah mengenal istilah organisasi begitu ya. Nah, itu kalian bisa pelajari. Apa tujuannya, manfaatnya apa, fungsinya apa. Tadi sudah Ibu singgung di awal, bahkan Bapak Kepala juga sudah menyinggung tujuan manfaatnya apa. Tidak ada ilmu yang sia-sia jika dipelajari. Semua pasti akan ada dampaknya dan ada manfaatnya. Begitu. Nah, perhatikan anak-anak, karena SMP Saverus itu berada di bawah naungan Yayasan Saverus Palembang yang merupakan yayasan pendidikan pastoral, jadi untuk sekolah Saverus, OSIS-nya setara dengan yang namanya PPSK. Apa itu PPSK? Nih, PPSK, Perhimpunan Pelajar Sekolah Katolik. Artinya, tatanannya, kedudukannya, OSIS itu sejajar dengan PPSK. Ya, yang mana adalah satu-satunya organisasi yang sah di sekolah. Jadi kalau zaman ibu sekolah dulu itu enak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa tatap muka, bisa melaksanakan benar-benar program yang nantinya akan dijalankan oleh pihak OSIS ya, pihak kita yang akan kita buat program-program itu. Biasanya kalau dalam pembelajaran pada saat belajar, itu biasanya kita menyebutkan nilai-nilai dari PPSK itu sendiri setelah kita menyanyikan lagu himne. Tapi mungkin karena keadaan seperti ini, jadi sangat disayangkan mungkin pada lupa semua, gitu. Tapi nanti akan diingatkan kembali. Nah, ini untuk lambang PPSK kita, ya, tingkat SMP. Dan ini ada maknanya semua, ya, ada maknanya semua. Apa lambangnya? Nah, kalian bisa perhatikan itu di layar kalian, ya, bisa perhatikan di layar kalian. Lebih jelasnya lagi, Ibu akan berikan arti lambang OSIS PPSK seperti ini. Ada salib berwarna putih, diartikan hubungan antar manusia dan Tuhan, ya, manusia dan sesamanya. Buku dan bulu angsa diartikan tempat menggali ilmu pengetahuan. Yang perlu kalian ketahui, memang sekolah Saverus berciri khas Katolik, tapi tidak menutup kemungkinan kita bersifat inklusif, artinya menyeluruh. Keberagaman itu paling utama. Ya, kita merangkul semuanya. Perbedaan itu akan menjadi satu apabila kita mengetahui makna yang sesungguhnya. Tidak boleh diolok-olok, tidak boleh dicaci maki, tapi kita tetap merangkul. Artinya walaupun sekolah ini berciri khas Katolik, kita tetap menggunakan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tetap satu jua. Ya, di sini biasanya dari zaman ibu sekolah pun macam-macam ya, ada agama Hindu, Buddha, Katolik, Muslim, ya, bahkan Konghucu pun ada. Tapi tidak untuk kemungkinan perbedaan itu akan menjadi perbedaan yang sengit, tapi tetap kita menjadi satu, ya, untuk membentuk pribadi yang lebih berkarakter, begitu. Buku dan bulu angsa juga diartikan tempat menggali ilmu pengetahuan. Lalu ada obor yang menyala diartikan penerangan akal budi. Ada gelang yang berjumlah 3, itu diartikan pendidikan, kejasmanian, dan sportif. Jadi kita diajarkan selain akademiknya harus bagus, kejasmanian juga harus bagus, dan harus sportif, begitu ya, harus sportif. Rantai yang menjadi satu, itu diartikan persatuan dan persahabatan antar siswa Saverus. Karena Saverus ini banyak anak-anak, jadi banyak perbedaan, tapi bagaimana kita akan merangkul, membuat persahabatan itu menjadi satu. Artinya harus ada persatuan. Ya, harus ada persatuan, lalu harus ada di tengah-tengah itu pasti keberagaman. Bagaimana cara kita menyatukan perbedaan-perbedaan yang beragam tersebut? Nah, itu menjadi tugas kita bersama. Jangan mentang-mentang mereka punya kekurangan lalu kita tinggalkan atau kita kucilkan. Nah, itu yang tidak boleh. Yang itu tidak diajarkan di sekolah Saverus, ya. Sedangkan pada warna putih di salib itu melambangkan kesucian. Ya.
Dan warna biru diartikan sebagai harapan untuk mencapai cita-cita. Ibu yakin, Ibu rasa bahwa di semua ini kalian pasti mempunyai cita-cita yang mendalam. Ada yang ingin menjadi profesor, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi polisi, tentara, dan lain-lain. Artinya, mencapai cita-cita itu juga harus dimulai dari nol, ya. Selain harus pintar, akademik, organisasinya juga harus mumpuni, begitu. Dan warna kuning juga diartikan sebagai cita-cita yang tinggi. Nah, anak-anakku terkasih, di dalam pengurusan masa bakti, OSIS PPSK juga diatur oleh surat keputusan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam lingkungan SMP Saferis 7 Palembang. Ya. Adapun perangkat OSIS, kalian bisa lihat ya, di antaranya bisa dilihat di layar. Halo semuanya, apakah bisa dilihat di layar? Tidak, Bu. Tidak. Tidak gerak-gerak. Tidak gerak-gerak. Ya, dari pertama. Oh iya ya, tidak gerak-gerak ya dari pertama ya. Yang pertama, Bu. Iya, Bu. Mungkin sinyal. Oh ya, Udah, Ibu. Bu. Udah, Bu. Oh, baru pertama. Ini sudah kelihatan? Udah, Bu. Kedua. Oh, begitu. Nah, sekarang bisa dilihat, bisa diperhatikan itu? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sekarang Ibu lanjut ya. Nah, perangkat OSIS PPSK SMP Saferis 7 Palembang. Tuh, perhatikan. Jadi, kalian harus tahu strukturalnya. Ada pembinanya, kalian bisa lihat. Jadi kalau bagi yang belum kenal, siapa koordinatornya, siapa wakilnya, siapa ketuanya. Jadi ketuanya itu sekaligus Bapak Kepala, itu Pak Sinugroho yang pakai kemeja warna putih, ya. Wakil ketuanya Pak Petrus sendiri yang pakai jas dengan kemeja berwarna pink ya. Lalu ada koordinator itu saya sendiri. Jadi untuk masa bakti ini bukan lagi Ibu Ilaria, melainkan saya sendiri. Tapi tidak tahu nanti kalau tahun depan apakah masih saya atau tidak ya. Itu saya sendiri Ana Maria Diwati Utomo SPD. Lalu wakil koordinator Ibu Mesrawati Sinaga SPD. Nah, ini orang-orangnya. Jadi dari tadi kalian belum paham ya gambar-gambar serat-serat yang dimunculkan tadi ya? Belum terlihat ya? Belum, Bu. Kalau ini bisa terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, baik. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Bu. Baik. Nah, ulangi lagi, kalau ini adalah lambang OSIS untuk tingkat SLTV, ya. Nah, ini Ibu lanjutkan saja karena waktu kita mendekati habis. Bisa terlihat gambarnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, ini adalah gambar untuk PPSK di mana kedudukan dan posisinya itu sama. Ya, sama. Begitu. Ini logonya. Tadi Ibu sudah jelaskan. Ya. Nanti materinya akan Ibu share biarkan lebih mendalam lagi. Ibu langsung ke sini. Di mana kepengurusan OSIS itu ada strukturnya, ada ketua, ada wakil, ada koordinator. Bisa dilihat perangkat OSISnya? Ada gambar-gambar? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, kalau kayak gini, apakah sudah? Sudah. Nah, kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat bahwa perangkat OSIS atau PPSK SMP Saferis 7 itu ada ketua, ada wakil ketua, ada koordinator, dan ada wakil koordinator. Jadi kalau ditanya siapa koordinator OSISmu, jawabannya adalah Ibu Ana Maria. Ini ya, karena bukan Ibu Ilaria lagi, tapi saya sendiri yang memegang. Nah, ada wakilnya itu Bu Mesrawati. Wakil ketua itu Bapak Wakil Kepala sendiri, Bapak Petrus Suratno. Lalu ada ketuanya, Bapak Kepala sendiri, yaitu Bapak Sinugroho. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu.
Nah, ini kalau yang belum paham mana Ibu Ana, mana Bu Musra, mana Pak Si, mana Pak Petrus, kalian bisa lihat pada gambar, ya. Selanjutnya, bisa dilihat slide selanjutnya. Sudah, Bu. Nah, untuk slide selanjutnya ada 10 sekbid di mana nanti kalian calon-calon pengurus OSIS ini akan dibagi. Nanti kita akan adakan pemilihan atau pelantikan ini calon ketua OSIS. Nanti akan ada bidang-bidang dengan anggota-anggota masing-masing dengan kinerja masing-masing. Jadi nanti kalau mudah-mudahan bisa tatap muka ya, kita akan berprogram per sekbid. Nah, apa Bu ininya bidang-bidangnya dan seperti apa Bu programnya? Misalnya Bu beri contoh. Misalnya nih, kita ada Sekbid 1 ya, keimanan ketakwaan. Sekbid 2, budi pekerti luhur. Sekbid 3, kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Sekbid keempat, prestasi akademik, seni dan olahraga. Sekbid 5, demokrasi, HAM, pendidikan, politik, lingkungan hidup. Sekbid ke-6, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Sekbid 7, kualitas, jasmani, kesehatan, dan gizi terdiversifikasi. Sekbid 8, sastra dan budaya. Sekbid 9, teknologi, informasi, dan komunikasi. Sekbid 10, komunikasi dalam bahasa Inggris. Misalnya begini, kelihatan ya sekbidnya di layar kalian ya. Halo semuanya. Iya, Bu. Ya, kan, Bu. Misalnya begini. Karena Bapak Ibu yang ada koordinator sama wakil koordinatornya ini, jadi akan dipecah, akan ada lagi Bapak Ibu guru pendamping OSIS, ialah yang memegang peran sekbid 1 hingga 10 ini. Ya. Nah, ini contohnya misalnya nih Ibu beri satu. Kenapa setiap tanggal 17 Agustus kita akan adakan lomba sama Sumpah Pemuda atau Bulan Bahasa? Itu bagian dari sekbid apa, Bu? Nah, itu adalah sekbid kelima, demokrasi, HAM, pendidikan, politik, lingkungan hidup, kepekaan, relasi sosial dalam konteks masyarakat. Nah, nanti bagi kalian yang masuk sekbid kelima akan mengurusi dan bertanggung jawab tentang hal itu, ya. Nanti akan berprogramnya, teknisnya seperti apa. Misalnya ada pesanan, Bu, kan aku bagian dari Semoga apa yang Ibu ajarkan tadi, Ibu jelaskan tadi itu semoga Oke, oke, semangat. Semangat, Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Oke, ya, silakan boleh meninggalkan ruangan kelompok B. Silakan gabung dengan kelompok lain. Nanti aku berarti jam ketiga.
1 itu yang menangani itu adalah Bapak Johannes de Brito, Sekbid 2 Ibu Francisca, Sekbid 3 itu Ibu Mesrawati, Sekbid 4 itu Bapak Thomas Joko, Sekbid ke-5 Ibu Rusminarni, Sekbid ke-6 itu Ibu Pinondang, Sekbid ke-7 itu Bapak Sten, Sekbid ke-8 itu Bapak Thomas Galia, Sekbid ke-9 itu ada Bapak Yohanes Sugiarto, dan Sekbid ke-10 itu ada Bapak Gunawan Setio Utomo. Nanti kalau memang personil Bapak Ibu guru pendamping tidak berubah, kalian yang tergabung dalam sekbid tersebut bisa nanti kerjasama atau minta pendapatnya dengan Bapak Ibu guru. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Si, kalian harus berkorban waktu, ya, sumbangsi pikiran, ya, berkorban pikiran, ya, tidak berkorban perasaan, tapi hanya pikiran saja dan tenaga. Nanti hal-hal seperti ini bermanfaat ketika kalian sudah dewasa nanti akan digunakan. Sama saja seperti Bapak Ibu guru yang masih muda ini juga sebelumnya mengalami seperti hal ini. Bagaimana cara kita berbaur, bersosialisasi dengan orang-orang? Apakah kita sudah benar ngomongnya dengan teman-teman? Apakah kita menyakiti ngomongan kita tuh dengan teman-teman? Itu juga harus ada triknya. Kita harus belajar. Sikap menghargai juga lebih penting. Begitu. Itu adalah Bapak Ibu guru 10 sekbid yang mendampingi kalian nanti ketika sudah sah menjadi anggota pengurus OSIS PPSK. Sehingga sampai 7 masa bakti 2001-2022. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Nah, ini yang terakhir, slide yang terakhir biasanya kalau Latpim ya, itu kita kegiatannya seperti ini. Permainan, game. Nanti kalau di dalam, karena kita daring, berarti ada dinamika kelompok. Gamenya seperti apa nantikan kepada Bu Siska. Lalu nanti ada penyiraman sebagai bentuk simbolis bahwa kalian tuh benar-benar dewasa adanya, ya. Nah, lalu ada baris berbaris, itu bagian dari organisasi, dan foto Bapak Ibu guru bersama. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Boleh? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Jelas semua ya? Yang Ibu jelaskan jelas semua ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Benar? Benar? Benar ya? Iya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, puji Tuhan, syukur kalian mengerti, kalian bisa terapkan. Nanti mudah-mudahan program kita berjalan pada tatap muka. Kita laksanakan program kerja kita sambil kerjasama dengan Bapak Ibu guru pendamping sekbid, ya. Ini sekali lagi Ibu perkenalkan para koordinator, wakil koordinator, ketua dan wakil ketuanya. Jadi kalau ada apa-apa bisa nanti hubungin Ibu atau Bu Mesra. Kalau memang belum ada anggota, belum dibentuk anggota atau belum ada Bapak Ibu guru pendamping sekbid, begitu ya. Jadi jangan segan-segan, senang-senang setelah kamu masih sopan, disiplin, ya, membentuk karakter pribadi yang bagus, kita akan selalu bekerja sama untuk menjadi lebih baik, mengharumkan nama sekolah itu lebih penting. Jelas ya semua ya? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila Ibu ada kesalahan dalam berbicara, Ibu mohon maaf. Silakan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, Pagi. yuk, selamat pagi. Bu, terima kasih.